Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran berikutnya ya. Jadi setelah minggu lalu kita presentasikan, kalian masing-masing mempresentasikan tugas kalian, yaitu mengenai hidangan unggas ya. Hidangan unggas hasilnya sudah cukup baik, meskipun ada beberapa sedikit kekurangan ya, itu bisa diperbaiki. Jadi kita hari ini melanjutkan mengenai presentasi juga ya, membuat tugas presentasi juga, tetapi materi berikutnya adalah hidangan ikan dan seafood. Hidangan ikan dan seafood tugasnya adalah membuat presentasi lagi secara kelompok ya, dikerjakan secara online, meliputi pengertian hidangan ikan atau seafood dan seafood itu apa, kemudian klasifikasi seafood, jenis-jenis seafood, kemudian mungkin macam-macam potongan seafood ya, macam-macam potongan seafood, kemudian ciri-ciri ikan atau seafood yang baik ya, kemudian yang baik bagaimana, yang tidak baik bagaimana untuk dikonsumsi ya. Kemudian nanti yang terakhir kalian membuat resep ya, seperti biasanya 5 macam resep ikan, kemudian seafood, dan secara Indonesia dan kontinental. Jadi 5 macam resep seafood dan ikan secara Indonesia, masakan Indonesia, dan 5 macam resep ikan dan seafood secara hidangan kontinental ya. Kalian habis ini bisa langsung kerjakan secara kelompok, secara online. Setelah itu nanti minggu depan kita presentasikan kembali ya. Mungkin itu saja tugas materi hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ikan dan seafood. Dan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis ikan dan seafood. Makanan laut atau hidangan laut, bahasa Inggris adalah seafood, adalah sebutan untuk makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, dan diambil dari laut maupun hasil budidaya. Burung dan burung air yang terdapat di laut tidak termasuk ke dalam makanan laut. Jenis-jenis seafood kepiting. Kepiting atau dalam bahasa ilmiahnya disebut crusty, termasuk salah satu makanan dengan tingkat protein dan omega 3 yang tinggi. Kepiting juga mengandung elemen selenium, kromium, dan kalsium, tembaga, dan seng. Omega 3 yang tinggi adalah hal terbaik dari
kepiting. Asam lemak ini memiliki sifat antiinflamasi. Selain itu, selenium merupakan antioksidan dan mineral. Potongan ikan. 1. Diles. Potongan ini adalah potongan filet utuh panjang yang kemudian disimpul menjadi bulatan atau dilipat. 2. Paupier adalah daging filet tipis yang diisi lalu digulung, biasanya juga disebut dengan roast fish. Ikan gurame. Ikan gurame adalah sejenis ikan air tawar yang banyak dijumpai di perairan Indonesia. Ikan ini merupakan ikan asli Indonesia yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Namun sekarang sudah banyak dibudidayakan di Asia karena cita rasanya yang lezat. Ikan tuna. Dilihat dari segi manfaat, ikan ini juga memiliki banyak sekali kandungan nutrisi yang berguna untuk tubuh manusia. Sebut saja vitamin E, kompleks, dan omega 3. Jenis ikan. Ikan salmon. Ikan salmon adalah bagian dari keluarga ikan berenang seperti haring, makarel, dan sarden. Ikan salmon juga terkenal dengan kandungan omega 3-nya yang sangat tinggi. 2. Ikan sarden. Ikan sarden termasuk dalam bahan makanan yang mengandung banyak nutrisi. Ikan sarden mengandung omega 3 yang bisa membantu mengatur dan menurunkan kolesterol dalam darah dan memperbaiki kesehatan darah. 3. Teroncong. Teroncong adalah potongan ikan yang dipotong dari ikan yang berbentuk pipi atau flatfish. Potongan berbentuk bulat utuh, potongan ikan ini langsung dipotong bulat utuh supaya durinya juga. 3. Goujon. Goujon adalah daging ikan filet yang dipotong serong memanjang atau berbentuk panjang sirip ikan. 5. Supreme. Supreme adalah potongan ikan yang diiris miring dari filet ikan. Biasanya dipotong dari ikan yang berbentuk besar. Darn adalah potongan ikan yang dipotong melintang dari ikan yang berbentuk bulat dan masih utuh. Contohnya ikan tenggiri dan ikan tongkol. Ciri-ciri ikan segar. 1. Mata. Ciri-ciri ikan segar di mata, di mana secara fisik mata ikan segar antara lain cerah, putih, dan hitam pada mata terlihat nampak. Bening. Mata ikan segar bening tanpa ada cacat. Nampak mata ikan menonjol atau mata ikan segar cenderung keluar. 2. Insang. Ciri-ciri ikan segar dari insang dari pengamatan, maka akan nampak warna ada insang merah dan tertutup leding bening. Apabila warna insang sudah berubah coklat, maka dipastikan ikan tersebut sudah busuk. 5. Daging. Daging ikan segar, warna sesuai ikan, padat atau kenyal, dan bila ditekan bekasnya segera hilang. Daging ikan busuk, warna kemerahan, dan bila ditekan bekasnya tidak hilang. 6. Sisik. Sisik ikan segar menyatu kuat pada tubuh ikan, dan sisik ikan yang tidak segar mudah mengelupas. Yang ke-7, dinding perut. Dinding perut ikan segar utuh dan elastis, sedangkan dinding perut isi ikan busuk, yang pertama menggelembung, yang kedua isi perut keluar dan pecah. Yang ke-8, keadaan tubuh. Keadaan tubuh ikan segar tenggelam di air, dan keadaan tubuh ikan yang busuk mengapung di air. Selanjutnya, manfaat ikan dan seafood. Yang pertama, mengurangi depresi karena kandungan asam amino dan omega 3 yang terdapat pada seafood dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan rileks. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung karena kandungan omega 3 yang terdapat pada ikan dan seafood dapat menyehatkan jantung. Yang ketiga, mengurangi hipertensi karena kandungan lemak yang rendah dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat sehingga aman dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, mengurangi mata rabun karena kandungan omega 3 yang dapat memerangi pertumbuhan untuk menyehatkan mata yang rabun.
Dan yang kelima, memperlambat proses penuaan karena ikan dan seafood mengandung vitamin dan juga protein. 3. Warna. Warna ikan segar: A. Terang, lendir bening. Warna ikan busuk: pudar, lendir kelabu. Bau. Bau ikan segar: A. Segar, B. Seperti bau laut. Bau ikan busuk: A. Asam, dan B. Busuk. 5. Daging. Udah ya? Sebutkan cara menyimpan ikan dan seafood yang baik dan sehat. Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Majid. Cara menyimpan ikan dan seafood yang benar adalah jika ingin dimasukkan di suhu dingin, suhu tersebut maksimal 5 derajat Celcius, tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Kemudian taruh dalam keadaan tertutup dengan menggunakan wadah atau bisa dengan aluminium foil. Karena jika dalam keadaan terbuka bisa terkontaminasi dengan makanan lainnya di dalam kulkas atau refrigerator. Pastikan wadah tersebut bersih, tidak bocor, dan tertutup rapat. Biasanya ikan dan seafood yang disimpan dalam suhu 5 derajat Celcius atau di refrigerator hanya bisa bertahan 1-2 hari. Itulah cara menyimpan di refrigerator atau di kulkas. Kemudian jika disimpan di dalam suhu beku atau di freezer, untuk baiknya gunakan suhu minus 18 derajat Celcius agar bisa bertahan hingga 3-6 bulan. Simpan dengan wadah tertutup dan pastikan wadah bersih, tidak bocor, dan tertutup rapat. Bisa juga dengan menggunakan aluminium foil atau wadah lainnya. Karena jika disimpan dalam keadaan terbuka, bisa menyebabkan pengeringan dan perubahan warna pada permukaan ikan atau seafood tersebut. Juga cita rasa dari tekstur bisa lebih kering. Jadi pastikan dalam keadaan tertutup. Terima kasih. Pertanyaan untuk kelompok 4 dari kelompok 2. Ikan tenggiri dan ikan tongkol biasanya dipotong berbentuk potongan ikan jenis. Sudah cukup, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari RC. Jadi, potongan yang biasa digunakan untuk ikan tenggiri dan ikan tongkol adalah potongan darne. Biasanya potongan darne emang sangat umum digunakan untuk potongan ikan. Ukurannya adalah 1 cm yang dipotong dengan tulangnya secara horizontal. Sebutkan satu contoh resep dari udang windu. Sudah cukup, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aji. Berikan satu contoh resep hasil olahan udang windu. Saya akan membacakan resep grilled shrimp with barbecue sauce dengan bahan-bahan 3 ekor udang windu, 1 sendok makan margarin, 1/4 teaspoon oregano untuk ditaburkan, setengah buah lemon, 1 buah brokoli, 1 buah wortel, dan 1 buah kentang. Untuk bahan barbecue sausnya kita gunakan 3 sendok makan tomato pasta, 2 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan minyak goreng, 1/2 onion atau bawang bombay, kemudian dicop, 3 pieces garlic dicop,
secukupnya stok atau kaldu, 1 sendok makan kecap asin atau kecap manis juga bisa, secukupnya oregano, 2 potong ayam dada untuk dicop, secukupnya garam dan lada. Kemudian cara membuatnya, pertama bersihkan udang, kemudian marinate kurang lebih 25 menit. Sambil kita menunggu marinate, kita membuat barbecue sauce. Pertama dan minyak, tumis garlic dan onion sampai harum, kemudian masukkan ayam dan tumis hingga bau harum. Lalu masukkan tomat pasta, kecap, oregano, kaldu, kemudian garam dan lada. Tunggu sampai kekentalan saus pas. Kemudian setelah matang saus, kita sisihkan. Lalu kita potong kentang, wortel, dan brokoli. Untuk kentang dan wortel kita potong jardinier. Kita potong bentuk jardinier untuk kentang dan wortel. Kemudian kita panaskan pan, saute wortel, kentang, dan brokoli tadi sebentar saja. Kemudian kita panaskan pan, saute wortel, kentang, dan brokoli tadi sebentar saja. Kemudian angkat dan sisihkan. Lalu panaskan pan, beri margarin, lalu grill udang yang sudah dimarinate tadi hingga kemerahan. Angkat jika sudah kemerahan dan angkat jika sudah kemerahan dan matang. Kemudian plating. Siapkan plate, saus, dan udang yang sudah disaute tadi. Kemudian letakkan platingnya, letakkan sayuran yang tadi, wortel, tomat, dan wortel, kentang, dan brokoli tadi di plate. Kemudian dihias sebaik mungkin sesuai selera kalian dengan udang windunya di sampingnya atau suka hati kalian, dan terakhir disirami dengan saus barbecue dan grill sim with barbecue sauce siap dihidangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, dan semoga jawaban yang telah diberikan kepada kelompok 2 bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.